Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi bekerja sama. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa dan adik-adik dapat memahami materi yang abang jelaskan nantinya dengan baik. Sebelumnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin jalannya berdoa kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Setelah kita selesai berdoa, marilah kita memulai pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti yang abang sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi bekerja sama. Apakah adik-adik pernah melakukan ataupun bermain permainan berkelompok seperti sepak bola, bola basket, kasti, dan lain sebagainya? Ya, kalau adik-adik sudah pernah melakukan permainan berkelompok tersebut, perlu adik-adik ketahui bahwa permainan berkelompok tersebut, permainan berkelompok merupakan salah satu sikap bekerja sama. Semisalnya contoh permainan sepak bola. Permainan sepak bola merupakan sebuah permainan tim. Apabila setiap pemain dalam sebuah tim tersebut tidak dapat bekerja sama untuk bagaimana dapat memenangkan pertandingan dengan saling mengumpan bola dengan baik dan sebagainya, maka sangat sulit bagi tim tersebut untuk memenangkan pertandingan. Nah, itulah salah satu bentuk kerjasama. Baik, sekarang coba adik-adik buka buku pendidikan kewarganegaraan, buku paket pendidikan kewarganegaraan halaman 2 dan halaman 3. Baik, jika sudah, silakan adik-adik perhatikan teks cerita dengan judul permainan bola basket kelas Dina. Sekarang saya minta kepada 2 atau 3 orang untuk membacakan teks cerita tersebut. Langsung saja abang tunjuk ya. Sekarang silahkan kepada Faisal dan Tino untuk membaca teks cerita yang berjudul permainan bola basket kelas Dina. Baik, terima kasih Faisal dan Tino, sangat luar biasa ya. Adik-adik silahkan berikan aplaus terlebih dahulu kepada Tino dan Faisal yang telah membacakan teks cerita yang berjudul permainan bola basket kelas Dina. Sekarang abang ada pertanyaan ini tentang teks cerita yang baru saja adik-adik pahami dan baca. Yang pertama, apa judul dari teks cerita tersebut? Benar sekali, judul dari teks cerita tersebut yaitu permainan bola basket kelas Dina. Pertanyaan kedua, siapakah yang melakukan permainan bola basket? Benar sekali, kelas Dina dan kelas Ito. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah yang membuat kelas Dina memenangkan pertandingan? Luar biasa, benar sekali. Kelas Dina dapat memenangkan pertandingan karena kelas Dina dapat bekerja sama dengan baik. Ya, jadi dalam permainan bola basket itu juga merupakan suatu bentuk wujud kerjasama. Bagaimana seseorang dapat memberikan pemahaman satu sama lain, bagaimana seseorang dapat mengumpan bolanya dengan baik, terus kemudian tidak saling egois untuk memasukkan bola sendiri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana setiap
anggota tim itu yang mereka pentingkan yaitu untuk bagaimana memenangkan pertandingan, bukan mereka yang menunjukkan menghebatkan dirinya sendiri, itu kan seperti itu. Oke, jadi selanjutnya silahkan adik-adik membentuk kelompok. Silahkan adik-adik membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 kelompok. Oke, ya, kalau sudah selesai, Abang ada pertanyaan, silahkan adik-adik diskusikan dengan anggota kelompoknya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pentingnya kerjasama? Pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak apabila tidak mau bekerja sama? Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan beberapa wujud kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Silahkan adik-adik mengerjakannya. Oke, Abang beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan. Saya persilahkan. Baik, apakah sudah selesai? Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi perlu diketahui adik-adik bahwa salah satu bentuk kerjasama yaitu yang baru saja adik-adik lakukan, yaitu berdiskusi. Berdiskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Diskusi yang baik yaitu bagaimana setiap anggota diskusi itu mampu memahami pendapat dan menghargai pendapat satu sama lainnya, dan mengutamakan untuk bagaimana menghasilkan kerja kelompok, dalam artian hasil kerja yang dihasilkan yaitu hasil daripada semua anggota. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kerjasama. Lalu kemudian apakah kerjasama itu? Kerjasama merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, itu merupakan konsep daripada kerjasama. Jadi dengan kerjasama kita dapat mewujudkan suatu tujuan, untuk bagaimana tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi semua anggota, bagi semua orang yang ikut serta dalam bekerja sama tersebut. Nah, apabila seumpamanya negara Indonesia negara Indonesia dapat mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat adil dan makmur, apabila semua anggota masyarakat dapat bekerja sama, dapat saling gotong royong, membantu satu sama lain. Nah, maka dengan sikap seperti itu, tujuan negara baru saja dapat diwujudkan. Apabila masyarakat masih saling menjatuhkan satu sama lain dan lain sebagainya, maka tujuan negara akan sulit untuk terwujud. Dikarenakan apabila kita berbicara mengenai tujuan sebuah kelompok ataupun tujuan beberapa orang, sekelompok orang, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut juga harus perlu adanya bekerja sama antara semua orang yang terlibat dalam kelompok tersebut. Nah, oke, sekarang saya berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kerjasamanya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sangat luar biasa pola pikiran dari adik-adik semua. Sangat luar biasa jawaban dari adik-adik semua. Nah, pertanyaan pertama tadi yaitu tentang apa pentingnya kerjasama. Oke, Abang akan mengulasnya. Pertanyaan yang Abang berikan tadi satu persatu. Pertanyaan pertama, apa pentingnya bekerja sama? Bekerja sama merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan dengan bekerja sama sebuah pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan mudah, dan dengan bekerja sama sebuah tujuan yang mencakup semua orang atau tujuan berkelompok itu dapat terwujudkan. Semisalnya sebagai contoh yaitu tujuan tim permainan bola sepak. Nah,
apabila anggota tim sepak bola tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka timnya yang tidak mampu bekerja sama tadi akan mengalami kekalahan dikarenakan dikarenakan tujuan bersama ya harus diikuti serta dengan perjuangan semua anggota yang terlibat dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua yaitu apa akibat tidak dapat akibat apabila tidak dapat bekerja sama. Oke, tentunya apabila tidak dapat bekerja sama, yang pasti yaitu tujuan kelompok tidak akan dapat terwujudkan. Semisalnya saja permainan bola basket dari tim Tino tadi, dari tim Ito tadi tidak dapat memenangkan pertandingan memenangkan pertandingan bola basket dikarenakan anggota timnya tidak dapat bekerja sama dengan baik. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, lanjut langsung pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Sebutkan beberapa bentuk sikap kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah. Oke, salah satu bentuk, ada beberapa hal yang merupakan sikap kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu seperti piket kelas atau membersihkan kelasnya, terus kemudian seperti melakukan permainan sepak bola dan sebagainya, terus kemudian saling menghargai pendapat pendapat teman apabila dibentuk kelompok diskusi. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Lalu kemudian sebenarnya adik-adik ada sikap yang tidak boleh kerjasama. Misalnya kalau di sekolahan, apa sih yang tidak bisa dilakukan dengan kerjasama? Seperti mengerjakan ujian, mengerjakan tugas. Nah, itu tidak boleh kerjasama. Dikarenakan kenapa? Kalau apabila kita mencontekin teman kita, maka kita sama saja membiarkan teman kita itu untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, karena mereka tidak dapat berpikir dengan baik tentang materi yang sudah ditugaskan kepada adik-adik. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan kerjasama di lingkungan sekolah. Seperti itu. Lalu kemudian abang tadi sudah sebutkan bahwa salah satu bentuk kerjasama yaitu diskusi. Nah, adik-adik tadi sudah mempraktekkan tentang perihal diskusi tadi, dan abang sudah melihat hasilnya yang cukup baik. Jadi kalau perihal diskusi yang baik yaitu diskusi yang bagaimana setiap anggota kelompok dapat menghargai dan menghormati pendapat anggota kelompok yang lainnya. Jadi tidak saling mengotot ataupun ini aku benar dan dia salah, tidak boleh. Jadi harus mampu menghargai, dan hasil dari yang dihasilkan daripada kerja tersebut harus merupakan hasil kerja kelompok. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan untuk mewujudkan tujuan bersama. Salah satu bentuk kerjasama yaitu seperti beberapa bentuk kerjasama yaitu seperti permainan ketika kita bermain bola basket, terus kemudian ketika kita membersihkan kelas, terus kemudian ketika kita gotong royong di rumah dan sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari kerjasama. Lalu apakah pentingnya kerjasama? Pentingnya kerjasama yaitu tujuan bersama itu dapat terwujud dengan baik. Nah, terus lalu kemudian apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kerjasama? Ada tentunya, yaitu sesuatu yang mencakup individual, seperti ketika kita mengerjakan soal ujian dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan secara kerjasama. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Abang harapkan adik-adik dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Dan abang sarankan untuk terus giatkan membaca, karena dengan membaca kita dapat mengetahui banyak hal, kita dapat memperluas wawasan kita, pengetahuan kita. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.